Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Creative Content Production, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Dr. Ardi Dwi Susandi, Magister Pendidikan. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, silahkan simak profil saya. Nama saya Ahmad Amirul Amin, dari kelas A4 semester 3, NIM 22811301884. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, dan saya Ahmad Amirul Amin akan mempresentasikan atau menyampaikan tugas Creative Content Production, pembelajaran pendidikan agama Islam yang bertema ilmu tajwid atau belajar ilmu tajwid. Sholawat ma'assalam tidak lupa kita panjatkan kehadirat baginda junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui umatnya besok di akhir, di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pada yang saya muliakan dan saya hormati Bapak dosen Dr. Ardi Dwi Susandi, Magister Pendidikan, dan tidak lupa kepada teman-teman kelas A4 semester 3 dan pada umumnya teman-teman Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan. Langsung saja teman-teman, yuk kita belajar ilmu tajwid. Karena mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan jelas itu hukumnya fardu ain atau wajib. Kita membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, hukumnya adalah berdosa. Nah, maka dari itu, yuk kita semangat dan semangat untuk belajar ilmu tajwid. Silahkan simak materi yang akan saya sampaikan. Hukum nun mati atau tanwin. Jadi judul besarnya adalah hukum nun mati atau tanwin. Sekarang kita fokus kepada yang pertama, izhar halki.
Bagaimana cara mudah fahamnya? Jadi terlebih dahulu kita lihat dulu pengertiannya. Izhar halqi itu ialah menjelaskan. Okey, poin besarnya adalah mesti jelas. Apa yang dijelaskan? Iaitunya bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan hurufnya yang 6. Alif, ha, ha, kho, ain, ghin. Jadi harus dibaca jelas dan dibaca dengan tidak dengung. Poinnya adalah izhar halqi ini jelas dan tidak dengung. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini. Kita mulai dari A. Kita akan tampilkan contoh tanwin 1, contoh nun mati 1. Kita mulai dari hamzah. Contohnya ini dalam surah Ali Imran ayat 21 ini. Jadi di sini ada tanwin bertemu hamzah. Ini hukumnya adalah izhar halqi. Izhar halqi tadi adalah jelas. Apa yang jelas? Tanwin jelas, hamzah jelas, dan tidak ada dengung. Kita baca bi'adzabin alim, bi'adzabin alim. Tanwin jelas, hamzah jelas, dan tidak ada dengung. Contoh yang nun mati ini dalam surah Ali Imran ayat 52 ini. Di sini ada nun mati bertemu hamzah. Ini izhar halqi. Jadi nun jelas, hamzah jelas. Kita baca man ansari, man ansari. Nun jelas, hamzah jelas, dan tidak ada dengung. Untuk contoh ha yang tanwinnya ini dalam surah Ali Imran ayat 7 ini. Di sini ada tanwin bertemu dengan ha. Ini izhar halqi, tidak ada dengung dan harus dibaca jelas. Kita baca muhkamatun hun, muhkamatun hun. Tanwin jelas, ha jelas. Itu yang namanya izhar halqi, mesti jelas. Contoh untuk nun matinya dalam surah Ali Imran ayat 7 ini. Di sini ada nun mati bertemu ha. Ini izhar halqi. Dua-duanya harus jelas. Nun jelas, ha jelas. Minhu ayat. Tidak ada dengung. Minhu ayat. Contoh untuk ha yang tanwinnya ini dalam surah Ali Imran ayat 37 ini. Jadi di sini ada tanwin bertemu ha, bukan tanwin bertemu alif ya. Tapi tanwin bertemu ha, karena bertemunya itu dengan huruf yang ada baris. Jadi tanwin bertemu ha ini izhar halqi, harus dibaca jelas. Contoh nabatan hasana, nabatan hasana. Tanwin jelas, ha jelas, dan tidak ada dengung. Contoh untuk nun mati ini dalam surah Ali Imran ayat 159 ini. Jadi di sini ada nun mati bertemu ha, ini izhar halqi, harus dibaca jelas. Contoh min haulik, min haulik. Nun jelas, ha jelas, dan tidak ada dengung. Min haulik. Contoh untuk kha yang tanwin ini dalam surah Ali Imran ayat 157 ini. Di sini ada tanwin bertemu dengan kha. Tanwin bertemu kha ini izhar halqi, jadi harus dibaca jelas. Tanwin jelas, kha jelas. Contoh warahmatun khair, warahmatun khair. Tanwin jelas, kha jelas, dan tidak ada dengung. Seterusnya untuk contoh nun mati
dalam surah Ali Imran ayat 115 ini. Jadi di sini ada nun mati bertemu dengan kha. Ini izhar halqi, harus dibaca jelas dua-duanya. Contoh, min khairin falan, min khairin falan. Nun jelas, kha jelas, dan tidak ada dengung. Min khairin falan. Seterusnya untuk contoh ain yang tanwinnya ini dalam surah Ali Imran ayat 34 ini. Di sini ada tanwin bertemu dengan a. Ini izhar halqi. Dua-duanya harus dibaca jelas. Tanwin jelas, a jelas. Contoh, Sami'un alim. Sami'un alim. Tanwin jelas, ain jelas, dan tidak ada dengung. Seterusnya contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 7 ini. Di sini ada nun mati bertemu a. Ini izhar halqi. Maka di sini harus dibaca jelas. Nun jelas, ain jelas. Min 'indi rabbina. Min 'indi rabbina. Seterusnya untuk ghain, ini dalam surah Ali Imran ayat 159 ini. Ini tanwin bertemu dengan gha. Tanwin bertemu dengan gha. Bukan tanwin bertemu a, tapi tanwin bertemu gha, karena huruf yang berbaris adalah gha. Jadi ketika tanwin bertemu dengan gha, ini izhar halqi, tidak ada dengung, dan harus dibaca jelas. Tanwin jelas, gha jelas. Fazzan ghaliz. Fazzan ghaliz. Seterusnya untuk contoh nun mati dalam surah Al-Isra ayat 51 ini. Di sini ada nun mati bertemu gha, izhar halqi. Jadi di sini harus dibaca jelas. Nun jelas, ghain jelas. Nun jelas, ghain jelas, dan tidak ada dengung. Kita baca, fasayunghiduna ilaik. Fasayunghiduna ilaik. Ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang cara mudah faham iklab, yang mana iklab ini salah satu pembagian dari hukum nun mati atau tanwin. Ini iklab. Jadi pada kali ini kita fokus bagaimana cara cepat faham iklab ini. Sebelumnya terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari iklab. Iklab itu adalah tukar, menukarkan. Apa yang kita tukar? Yaitunya bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim. Bunyi nun mati tanwin kita tukar kepada bunyi mim apabila bertemu dengan hurufnya yaitu ba. Hurufnya hanya satu, yaitu ba, dan dibaca dengan dengung. Jadi ketika nun mati tanwin bertemu ba, itu bunyi nun kita tukar ke mim, bunyi tanwin kita tukar kepada mim. Untuk mudah fahamnya kita lihat kepada contoh. Ini ba. Yang pertama kita lihat dari tanwin, tanwin atas. Dalam surah Ali Imran ayat 18 ini. Baris atas dengan mim kecil ini adalah tanwin atas. Jadi tanwin bertemu dengan ba itu hukumnya iklab. Iklab tadi adalah menukarkan bunyi tanwin kita tukar kepada mim. Sebab itu di sini ada mim kecil. Kalau ada mim kecil seperti ini, itu bermakna hukumnya iklab. Jadi bunyi tanwin ini kita tukar kepada bunyi mim, dan di sini ada dengung. Kita baca, qaimam bil qist. Qaimam bil qist.
bunyi tanwin tukar kepada mim. Imam, imam. Bunyi tanwin sudah nggak ada, kita pindahkan kepada mim. Imam bil qist. Seterusnya, ini contoh untuk nun dalam surah Ali Imran ayat 37 ini. Di sini ada nun mati bertemu ba, ini iklab. Maka di sini bunyi nun ini kita tukar kepada mim. Di sini sudah ada dibantu dengan mim, bermakna ini adalah iklab. Kita baca wa ambataha. Bunyi nun tukar ke mim. Yang asalnya wa anba, kita tukar menjadi wa ambataha, kita tukar ke mim. Selanjutnya dalam surah Ali Imran ayat 64 ini. Baris bawah dengan mim kecil ini adalah tanwin bawah. Jadi di sini ada tanwin bertemu ba, ini hukumnya iklab. Kita dengungkan. Bunyi tanwin kita ubah kepada bunyi mim. Contoh sawa'im bainana, sawa'im bainana. Bunyi tanwin kita ubah kepada bunyi mim, dan di sini ada dengung. Seterusnya dalam surah Ali Imran ayat 44 ini. Di sini ada nun mati bertemu ba, ini iklab. Bunyi nun kita tukar kepada bunyi mim dan kita dengungkan. Contoh min amba. Nun kita tukar ke mim. Min amba. Bunyi nun tidak ada lagi ya, kita tukar ke mim. Seterusnya dalam surah Ali Imran ayat 15 ini. Baris depan dengan mim kecil ini adalah tanwin depan. Tanwin bertemu ba itu iklab. Bermakna di sini kita dengungkan, dan bunyi tanwin ini kita tukar ke mim. Kita tukar kepada bunyi mim. Contoh basirum bil ibad. Basirum bil ibad. Bunyi tanwin kita ubah kepada mim. Jangan dibaca basirun. Itu bunyi tanwin, ada bunyi nun, itu bukan. Tapi bunyi tanwin ini kita tukar ke mim. Basirum bil ibad. Seterusnya dalam surah Ali Imran ayat 61 ini. Di sini ada nun mati bertemu ba. Ini iklab. Bunyi nun ini kita tukar kepada bunyi mim, dan di sini kita dengungkan. Kalau kita baca min ba'di, itu masih belum betul karena yang terdengar bunyi nun. Jadi kita baca mim ba'di. Mim ba'di. Bunyi nun kita tukar kepada bunyi mim. Jadi itulah pembahasan tentang cara mudah faham iklab, yang kesimpulannya adalah bunyi tanwin ini kita tukar kepada bunyi mim. Bunyi nun mati ini kita tukar kepada bunyi mim ketika bertemu dengan huruf ba, dan di sini ada dengung. Jadi itu. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang cara mudah faham ikhfa hakiki. Bagaimana cara cepat faham ikhfa hakiki dan bagaimana cara membacanya. Jadi ikhfa hakiki ini salah satu pembagian dari hukum nun mati atau tanwin. Ini pembagian nun mati atau tanwin, dan salah satunya ikhfa hakiki. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yaitunya menyamarkan, samar atau menyembunyikan. Jadi ada bacaan yang kita baca secara samar atau kita baca secara sembunyi. Kapan dibaca samar? Kapan dibaca sembunyi? Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Jadi huruf ikhfa ini ada 15.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ketika nun mati tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, itu hukumnya ikhfa hakiki, harus dibaca samar atau sembunyi dan dibaca secara dengung. Untuk mudah fahamnya kita terus lihat contoh. Ini huruf yang pertama ta. Ini contoh untuk tanwin dalam surah Ali Imran ayat 13 ini. Di sini ada tanwin bertemu ta. Ini ikhfa hakiki. Jadi ketika kita membaca tanwin ini, kita sudah merasakan huruf ta. Kita baca fi'atun tuqatilu. Fi'atun tuqatilu. Ketika kita menyebut tanwin, kita sudah merasakan huruf ta, sehingga ada bunyi eng di situ. Fi'atun tuqatilu, ada kita samarkan. Sedangkan untuk contoh nun mati dalam surah Ali Imran ayat 4 ini, di sini ada nun mati bertemu ta, maka ini ikhfa, kita samarkan bacanya. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf ta. Kita baca Dzuntiqam. Dzuntiqam. Nah, kita samarkan. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf ta. Selanjutnya huruf tha, contoh untuk tanwinnya ini dalam surah Ali Imran ayat 59 ini. Ada tanwin bertemu tha. Jadi ketika kita menyebut tanwin ini, kita sudah merasakan huruf tha. Contoh turabin summa. Turabin summa. Ketika sebut huruf tanwin, kita sudah merasakan huruf tha. Turabin summa. Contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 36 ini. Di sini ada nun mati bertemu tha, maka ketika kita sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf tha. Kal unsa. Kal unsa. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf tha. Unsa, ada bunyi samarnya. Seterusnya untuk contoh jim, contoh yang tanwinnya ini dalam surah An-Nisa ayat 33 ini. Tanwin bertemu ja ikhfa hakiki, harus kita baca samar dan dengung. Contoh walikullin ja'alna. Walikullin ja. Ketika sebut huruf tanwin, kita sudah merasakan huruf ja. Walikullin ja'alna. Lin ja'alna. Contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 3 ini. Ada nun mati bertemu ja, ini ikhfa hakiki. Kita baca At-Taurata wal Injil. Wal Injil. Wal Injil. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf ja. Seterusnya huruf dal. Ini dalam surah An-Nur ayat 35 ini. Ada tanwin bertemu dah, ini ikhfa hakiki. Kita baca samar dan dengung. Contoh Kaukabun Durri. Ketika sebut huruf tanwin, kita sudah merasakan huruf dah. Kaukabun, ada bunyi Kaukabun Durri. Contoh seterusnya untuk nun mati dalam surah Al-Imran ayat 7 ini. Ada nun mati bertemu dah. Nah, ini ikhfa hakiki. Kita baca samar. Contoh min indi rabbina. Indi. Indi. Ketika kita sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf dah. Indi.
Seterusnya huruf zal. Contoh untuk tanwin ini dalam surah Ali Imran ayat 4 ini. Ada tanwin bertemu za, ini ikhfa hakiki. Kita baca azizun dzu. Azizun dzu. Ketika sebut huruf tanwin, kita sudah merasakan huruf za. Azizun dzu. Seterusnya untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 15 ini. Ada nun mati bertemu za. Contoh min dzalikum. Min dza. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf za. Min dzalikum. Huruf seterusnya zai. Contoh tanwinnya ini dalam surah Al-Kahfi ayat 74 ini. Ada tanwin bertemu za. Jadi ini ikhfa hakiki, kita baca samar. Contoh nafsa zakiyah. Nafsa zakiyah. Ketika sebut huruf tanwin, kita sudah merasakan huruf za. Nafsa zakiyah. Contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 3 ini. Ada nun mati bertemu za. Contoh wa anzalat taurah. Wa anzalat taurah. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf za. Wa anzala. Wa anzala. Seterusnya contoh huruf sin ini dalam surah Ali Imran ayat 64 ini. Ada tanwin bertemu sa. Jadi kita baca kalimatin sawa. Kalimatin sa. Ketika sebut huruf tanwin, kita sudah merasakan sa. Kalimatin sa. Tinsa. Contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 30 ini. Ada nun mati bertemu sa, ini ikhfa hakiki, kita baca samar. Contoh min su. Min su. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf sin. Min su. Min su. Min su. Huruf seterusnya shin. Contoh tanwinnya ini dalam surah Ali Imran ayat 4 ini. Ada tanwin bertemu syah. Tanwin bertemu syah ikhfa hakiki. Kita baca azabun syadid. Azabun syah. Bunsya. Ketika sebut tanwin, kita sudah merasakan syah. Azabun syadid. Azabun syadid. Bunsya. Contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 92 ini. Ada nun mati bertemu syah. Ini ikhfa hakiki. Kita baca min syai. Min syai. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan syah. Min syah. Min syah. Min syai. Seterusnya huruf shad ini dalam surah Al-Baqarah ayat 69 ini. Ada tanwin bertemu sa. Ini ikhfa hakiki. Kita baca baqaratun safra. Baqaratun safra. Tunsa. Ketika kita sebut tanwin, kita sudah merasakan huruf sa. Tunsa. Baqaratun safra.
Contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 52 ini. Ada nun mati bertemu sa. Ini ikhfa hakiki. Kita baca Ansarullah. Ansarullah. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf sa. Ansar. Ansar. Huruf seterusnya dha. Contoh tanwinnya ini dalam surah An-Nisa ayat 9 ini. Ada tanwin bertemu dha. Ini ikhfa hakiki. Kita baca Dzurriyatan di'afa. Dzurriyatan di'afa. Ketika kita baca tanwin, kita sudah merasakan huruf dha. Dzurriyatan di'afa. Contoh untuk nun mati dalam surah Al-Waqi'ah ayat 29 ini. Ada nun mati bertemu dha. Ini ikhfa hakiki. Kita baca wa talhim mandud. Mandud. Ketika kita baca nun, kita sudah merasakan huruf dha. Mandud. Seterusnya huruf ta. Contoh tanwin ini dalam surah An-Nisa ayat 43 ini. Ada tanwin bertemu ta. Ini ikhfa hakiki. Kita baca Sa'idan Tayyibah. Sa'idan Tayyibah. Ketika kita baca tanwin, kita sudah merasakan huruf ta. Sa'idan ta. Dan ta. Contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 14 ini. Ada nun mati bertemu ta. Ini ikhfa hakiki. Kita baca Al-Muqantarah. Al-Muqantarah. Ketika sebut huruf nun, kita merasakan huruf ta. Al-Muqantarah. Huruf seterusnya za. Ini dalam surah Ali Imran ayat 117 ini. Ada tanwin bertemu za. Ini ikhfa hakiki. Kita baca Qaumin zalamu. Qaumin zalamu. Ketika kita sebut tanwin, kita sudah merasakan za. Qaumin za. Min za. Contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 77 ini. Ada nun mati bertemu za. Ini ikhfa hakiki. Kita baca wala yanzuru ilaihim. Wala yanzuru ilaihim. Ketika kita baca nun, kita sudah merasakan huruf za. Yanzuru. Yanzuru. Dengung lebih kurang 2 harakat. Seterusnya huruf fa. Contoh tanwinnya ini dalam surah Ali Imran ayat 5 ini. Ini tanwin bertemu fa. Kita baca syai'un fil ard. Syai'un fil ard. Ada seperti menghasilkan bunyi mim. Syai'un fil ard. Ketika sebut tanwin, kita sudah merasakan huruf fa. Syai'un fil ard. Contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 17 ini. Ini nun mati bertemu fa. Kita baca wal munfiqin. Wal munfiqin. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf fa. Ini menghasilkan seperti bunyi mim. Wal munfiqin. Seterusnya huruf qaf. Contoh tanwin ini dalam surah Ali Imran ayat 26 ini. Ini ada tanwin bertemu qa. Ini ikhfa hakiki. Kita baca
syai'in qadir, syai'in qadir. Ketika kita baca tanwin, kita sudah merasakan huruf qa, maka seperti ada bunyi eng, syai'in qadir. Contoh untuk nun dalam surah Ali Imran ayat 11 ini. Di sini nun mati bertemu qa, ini ifa hakiki. Kita baca min qablihim, min qablihim. Ketika kita menyebut nun, kita sudah merasakan huruf qa, maka seolah-olah ada bunyi eng di situ. Min qablihim, min qablihim. Seterusnya huruf kaf, contoh tanwin ini dalam surah Ali Imran ayat 86 ini. Ini tanwin bertemu ka. Kita baca qauman kafaru, qauman kafaru. Ketika kita baca tanwin ini, kita sudah merasakan huruf ka. Qauman kafaru. Sehingga seperti ada bunyi eng di sini. Qauman kafaru. Contoh untuk nun dalam surah Ali Imran ayat 8 ini. Ini nun mati bertemu ka. Kita baca min ladunk, min ladunk. Ketika kita baca nun, kita sudah merasakan huruf ka, maka seperti ada bunyi eng. Min ladunk. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang cara mudah faham idgham bi gunnah. Yang mana idgham bi gunnah ini salah satu pembahasan dalam judul hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin. Ini dia idgham bi gunnah. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pengertian dari idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitunya memasukkan. Ada yang kita masukkan. Apa yang kita masukkan? Yaitunya bunyi nun mati atau tanwin dengan berdengung. Kita masukkan secara dengung ketika bertemu dengan hurufnya ya, waw, mim, nun. Jadi ketika nun mati tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini, kita masukkan bunyi nun atau bunyi tanwin kepada huruf yang 4 ini dan kita baca dengan dengung. Untuk lebih mudah fahamnya, kita lihat terus contoh. Ini untuk huruf ya. Contoh tanwinnya ini dalam surah Ali Imran ayat 13 ini. Ini tanwin bertemu ya, idgham bi gunnah. Jadi ketika tanwin bertemu ya, bunyi tanwin ini kita masukkan ke ya. Kalau kita baca kafiratun yarawnahum atau kita baca kafiratun yarau, itu idgham belum terjadi. Jadi tanwin ini kita masukkan ke ya. Contoh kafiratun yarawnahum, kafiratun ya. Tanwin kita masukkan ke ya dan diiringi dengan dengung. Kafiratun yarawnahum. Contoh untuk nunnya ini dalam surah Ali Imran ayat 19 ini. Ada nun mati bertemu ya. Jadi bunyi nun ini kita masukkan ke ya. Kita baca wa may yakfur, wa may yakfur. Bunyi nun kita masukkan ke ya. Wa may yakfur. Huruf seterusnya waw. Contoh tanwinnya ini dalam surah Ali Imran ayat 21 ini. Jadi ini tanwin bertemu dengan waw. Ini idgham bi gunnah. Jadi bunyi tanwin ini kita masukkan ke waw. Contoh haqqi wa yaqtulun, haqqi wa yaqtulun. Tanwin kita masukkan ke waw dan diiringi dengan dengung. Haqqi wa yaqtulun. Contoh untuk nun mati ini
dalam surah Al-Baqarah 120 ini. Ini nun mati bertemu wa, idgham bi gunnah. Maka bunyi nun kita masukkan ke waw. Contoh, miu wali wala. Di sini pun ada tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Tanwin kita masukkan ke waw. Kita ulang. Miu wali wala. Miu wa. Nun masukkan ke waw. Wali wa. Tanwin masuk ke waw. Seterusnya untuk mim, contoh tanwinnya ini dalam surah Ali Imran ayat 7 ini. Di sini ada tanwin bertemu mim, ini idgham bi gunnah. Kita baca ayatum muhkamat. Ayatum muhkamat. Ada tanwin, kita masukkan ke mim. Contoh untuk nun mati ini dalam surah Ali Imran ayat 60 ini. Ini nun mati bertemu mim, idgham bi gunnah. Maka bunyi nun ini kita masukkan kepada bunyi mim. Kita baca fala takum min. Fala takum min. Nun masuk ke mim. Seterusnya huruf nun, contoh tanwinnya ini dalam surah Ali Imran ayat 154 ini. Jadi di sini ada tanwin bertemu nun, maka ini idgham bi gunnah. Bunyi tanwin masuk ke nun. Contoh, amanatan nu'asa. Kebetulan bunyi tanwin itu adalah memang ujungnya ada bunyi nun. Jadi untuk contoh nun mati kita sudah otomatis masuk. Kita ulang. Amanatan nu'asa. Bunyi tanwin sudah ada bunyi nun, jadi sudah otomatis masuk kepada nun. Contoh untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 22 ini. Ada nun mati bertemu nun. Maka ini biasanya bacaannya kebanyakannya adalah betul. Kita baca min nasirin. Min nasirin. Ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang cara mudah memahami idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Yang mana idgham bila gunnah ini salah satu pembagian dari hukum nun mati atau tanwin, atau hukum nun sakinah atau tanwin, atau hukum nun sukun atau tanwin. Nah, ada beberapa istilah ya, tapi poinnya tetap sama. Jadi pada judul hukum nun mati atau tanwin, di sini salah satunya idgham bila gunnah. Oke, sekarang kita bahas yang ini. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari idgham bila gunnah. Pengertiannya adalah memasukkan. Apa yang dimasukkan? Yaitunya bunyi nun mati atau tanwin dengan tidak berdengung. Kita masukkan dengan tidak berdengung. Kapan? Ketika bertemu dengan hurufnya yaitu ro dan lam. Jadi ketika nun mati tanwin bertemu dengan hurufnya ro dan lam, itu dibaca dengan tidak dengung, tapi tetap kita masukkan. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh. Ini untuk ro dulu. Kita mulai dengan contoh tanwin dalam surah An-Nisa ayat 64 ini. Jadi di sini ada tanwin bertemu ro. Nah, tanwin bertemu ro hukumnya adalah idgham bila gunnah. Jadi yang masuk itu tanwin ini kita masukkan kepada ro. Yang asalnya tawwaban rahimah. Tawwaban rahimah. Tanwin ini kita masukkan ke ro. Tawwabar rahimah. Dan tidak ada dengung. Tawwabar rahimah. Bunyi tanwin kita masukkan ke ro. Contoh selanjutnya untuk nun mati dalam surah Ali Imran ayat 50 ini.
Jadi di sini ada nun mati bertemu ra. Ini idgham bila gunnah. Bunyi nun kita masukkan ke ra. Yang asalnya adalah min rabbikum, min rabbikum. Tapi yang betul bacanya adalah nun ini kita masukkan ke ra. Mir rabbikum. Tidak ada dengung. Mir rabbikum. Seterusnya untuk contoh tanwin dalam surah An-Nisa ayat 106 ini. Ada tanwin bertemu ra. Ini idgham bila gunnah. Jadi yang asal bacanya adalah ghafuran rahima. Akhirnya bunyi tanwin kita masukkan ke ra. Ghafuran rahima. Ghafuran rahima. Untuk contoh nun mati ini dalam surah Ali Imran ayat 179 ini. Nun mati bertemu ra, idgham bila gunnah. Jadi bunyi nun kita masukkan ke ra. Kita baca mir rusulih. Mir rusulih. Nun masuk ke ra. Yang masuk itu namanya idgham. Mir rusulih. Dan tidak ada dengung. Ini contoh untuk ra. Sekarang kita masuk contoh untuk lam. Kita mulai dengan tanwin dalam surah Ali Imran ayat 3 ini. Di sini ada tanwin bertemu la. Ini idgham bila gunnah. Jadi bunyi tanwin kita masukkan ke la. Yang asal bacanya adalah musaddikon 5. Musaddikon 5. Tanwin kita masukkan ke lam. Musaddikon 5. Tidak ada dengung. Musaddikon 5. Untuk contoh nun mati dalam surah Ali Imran ayat 8 ini. Jadi di sini ada nun bertemu lam. Bunyi nun kita masukkan ke lam. Contoh min ladunk. Min ladunk. Bunyi nun masuk ke la dan tidak ada dengung. Contoh untuk tanwin dalam surah Ali Imran ayat 9 ini. Di sini ada tanwin bertemu la. Ini idgham bila gunnah. Jadi bunyi tanwin ini kita masukkan ke la. Yang asal bacanya adalah liyaumin la. Liyaumin la menjadi liyaumin la. Liyaumin la. Tanwin masuk ke lam. Liyaumin la. Contoh untuk nun mati dalam surah An-Nisa ayat 11 ini. Di sini ada nun mati bertemu lam. Jadi bunyi nun kita masukkan ke lam. Fa'illam. Fa'illam. Nun masuk ke lam dan tidak ada dengung. Sama dengan ini nun masuk ke lam. Yakullah. 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 Nun masuk ke lam dan tidak ada dengung. Fa'illam yakullah. Fa'illam yakullah. Jadi poinnya adalah ketika nun mati tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, bunyi nun atau tanwin masuk kepada huruf ra atau masuk kepada huruf lam. Jadi itu. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya cara mudah faham, cara mudah memahami izhar wajib. Yang mana izhar wajib ini salah satu pembagian dari hukum nun mati atau tanwin. Ini izhar wajib. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari izhar wajib, atau ada juga yang menyebutnya dengan izhar mutlak, yaitunya apabila nun sukun bertemu huruf waw atau bertemu huruf ya dalam satu kalimah dan dibaca tidak dengung. Nun bertemu waw atau nun bertemu ya dalam satu kalimah dan itu tidak dengung. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh. Ini kita lihat dulu untuk dunia dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini. Jadi di sini ada nun bertemu ya. Dunia ini satu kalimah.
maka di sini bukan idgham bi gunnah. Biasanya kita tahu bahwa nun mati bertemu ya itu idgham bi gunnah. Tapi kalau nun mati ya berada dalam satu kalimah, itu bukan idgham lagi, bukan idgham bi gunnah lagi, tetapi hukumnya izhar wajib. Bermakna kalau dikatakan izhar, nun jelas, ya jelas, dan tidak ada dengung. Kita baca fil hayatid dunya, fil hayatid dunya. Dua-duanya harus jelas dan tidak ada dengung. Seterusnya contoh untuk bunyanun dalam surah At-Taubah ayat 110 ini. Ada nun mati bertemu ya dalam satu kalimah. Jadi ini bukan idgham bi gunnah, tapi ini adalah izhar wajib. Kalau dikatakan izhar, maka nun jelas, ya jelas, tidak ada dengung. Contoh, la yazalu bunyanuhum, bunyanuhum. Nun jelas, ya jelas, dan tidak ada dengung. Bunyanuhum. Seterusnya untuk sin wa nun dalam surah Ar-Ra'd ayat 4 ini. Ada nun mati bertemu wa dalam satu kalimah. Sin wa nun ini satu kalimah. Jadi ini bukan idgham bi gunnah, tapi izhar wajib. Maknanya kalau izhar adalah nun jelas, waw jelas, dan tidak ada dengung. Contoh, wa nakhilun sinwan, wa nakhilun sinwan. Nun jelas, waw jelas, tidak ada dengung. Seterusnya untuk contoh qinwanun dalam surah Al-An'am ayat 99 ini. Ada nun mati bertemu waw. Ini bukan idgham bi gunnah, tapi izhar wajib. Maknanya kalau izhar adalah nun jelas, waw jelas, dan tidak ada dengung. Qinwanu daniyah, qinwanu daniyah. Nun jelas, waw jelas, dan tidak ada dengung. Jadi untuk kalimah dunia, bunyanun, sinwanun, dan kinwanun terletak dalam surah dan ayat yang ada di depan kita ini. Seterusnya untuk izhar wajib ini, kalimah dunia hanya dunia saja, sedangkan bunyanun di dalam Al-Quran ada dalam bentuk lainnya bunyanahu, bunyanuhum, bunyanahum, dan bunyanan. Sedangkan kalimah sinwanun di dalam Al-Quran ada dalam bentuk lain sinwanin. Sedangkan kinwanun hanya satu bentuk saja. Jadi itulah pembahasan izhar wajib. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, serta adik-adik dan jamaah online yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itulah yang dapat saya sampaikan, materi mengenai hukum nun mati dan tanwin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.